Selamat siang, Mas Arjuna. Putri menyapa Arjuna yang baru saja terbangun dari tidurnya. Kini mereka berada di satu ruangan yang sama. Siang, jawab Arjuna lemas. Tapi setidaknya itu lebih baik. Untuk mengedipkan bola mata pun susah sekali. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya adalah orang yang akan merawat Mas Juna sampai Mas Juna sembuh. Putri memperkenalkan diri. Juna hanya tersenyum tanpa bicara apapun. Sepertinya dia masih merasakan sakit dan lemas yang luar biasa. Mas Arjuna harus makan siang dulu, Mas. Setelah itu minum obatnya. Putri meraih wadah seperti piring dan sendok. Di piring itu sudah tersedia bubur bersama lauknya. Juna menggelengkan kepala beberapa kali. Tangannya juga meraba bagian perut, seperti isyarat kalau dia tak mau makan. Kalau Mas Juna mau sembuh, harus makan, meskipun tidak habis. Setidaknya ada makanan yang masuk. Yuk, saya suapin, tawar Putri yang sudah biasa menangani orang sakit. Juna terus menolak. 2 hari lagi Mas Juna bisa pulang. Tapi kalau makanan tak masuk ke perut, itu artinya Mas Juna tak bisa pulang. Masih harus diinfus, tungkas Putri sambil mencelupkan sendok ke wadah berisi bubur. Hembusan nafas Juna terdengar lembut. Sepertinya badan Juna masih lemas sekali. Bangun pun susah sekali, karena kini dia pun masih dalam posisi berbaring. Putri duduk di samping ranjang. Yuk Mas, makan dulu. Itu juga kalau Mas mau segera pulih. Racun di dalam tubuh Mas ini tidak akan mati kalau tak mau makan. Kembali Putri merayu Juna. Nampak Juna heran dan kaget mendengar kata racun yang diucap oleh Putri. Ayo dimakan. Coba. Putri mulai mendekatkan sendok berisi bubur ke mulut Arjuna yang masih menatap Putri dengan kaget pun perlahan menganga. Akhirnya satu suap bubur berhasil meluncur di mulut Arjuna. Ayo dikunyah, supaya otot-otot lidah dan mulut Mas Juna membaik. Putri memberi arahan. Perlahan Arjuna pun mengunyah makanan yang sudah masuk ke mulut. Pelan-pelan dan ia pun berusaha menelan walaupun susah payah. Lagi, Mas. Putri kembali suapi Arjuna setengah sendok bubur. Meskipun Arjuna bilang tak mau, tapi Putri terus berusaha memaksa. Lep. Meski Mas dirawat di rumah sakit ternama di ruangan khusus, kalau tidak makan, tetap Mas tak akan bertenaga. Makanan itu adalah sumber tenaga yang utama. Putri terus berusaha supaya Juna bersedia menyuap kembali makanannya. Tante saya mana? Arjuna menanyakan perihal keluarganya. Keluarga Mas tadi pulang dulu. Mas lagi tidur dan saya akan rawat Mas Juna. Putri menjelaskan. Ya. Arjuna mengangguk-ngangguk sambil menatap langit-langit kamar rawat. Sembari ia membayangkan awal mula dia bisa sakit dan langsung lemas separah itu. Makan lagi, Mas. Putri kembali meminta Arjuna untuk menganga. Pun Arjuna menoleh lalu menganga. Setelah sesuap sendok itu, Juna mengisyaratkan sebelah tangannya dengan maksud sudah. Dia tak mau lagi makan. Oke, Putri menaruh piring di meja. Karena Arjuna sudah makan, ia pun sedikit lega. Ini minumnya, Mas. Lewat sedotan Putri mempersilahkan Arjuna untuk minum. Pun Juna meminum setengah gelas air putih itu. Setelahnya Putri simpan kembali ke atas meja dekat bubur tadi. Beberapa menit kemudian Arjuna heran, karena biasanya suster itu akan bolak-balik, tak menunggu seperti Putri. Apa suster tidak periksa pasien lain? Kata Arjuna. Sedikit demi sedikit kondisinya sudah mulai membaik. Enggak, Mas. Saya khusus merawat Mas Juna sampai sembuh. Saya dibayar hanya untuk merawat Mas Juna. Putri menjelaskan. Diembel-embeli soal bayaran. Yang penting Arjuna mengerti saja. Kening Arjuna mengernyit. Siapa yang bayar, suster? Tante saya, om saya, selidik Arjuna. Ia berusaha untuk bangun dan menyandarkan diri ke headbed. Aduh, kok bisa saya lemah seperti ini, Sus? Arjuna mengeluh. Ia amat susah payah bergerak.
Mas Juna berbaring saja, jangan dulu dipaksakan. Minum dulu obatnya saja. Putri mencegah. Ini Mas, obatnya. Lalu Putri memberikan 2 butir obat untuk ditelan oleh Arjuna. Obat yang sudah disediakan untuk kesembuhan Arjuna. Kini pil berukuran kecil dan sebuah kapsul itulah telah ditelan olehnya. Suster bilang, tubuh saya kena racun. Arjuna menyelidik. Putri mengangguk sambil menyimpan gelas air di atas meja kembali. Kok bisa, Sus? Tanya Ferry lagi. Ia kini nampak lebih lancar dalam mengucap kata-kata. Itu dia. Apa yang Mas minum atau yang Mas makan sebelumnya? Tanya Putri. Ia juga sengaja menyelidiki semuanya atas permintaan Ferry. Arjuna berpikir, dia memang membayangkan asupan makanan dan minuman apa saja yang masuk ke dalam perut sebelumnya. Perasaan saya hanya makan spaghetti buatan tante saya. Dan setelah itu malamnya saya menggigil, lalu badan saya lemas sekali. Putri merekam jawaban Arjuna tanpa sepengetahuan. Apa Mas, maaf, konsumsi obat-obatan terlarang mungkin? Selidik Putri dengan kedua alis meninggi. Gak, saya memang berandalan, tapi saya gak konsumsi begituan. Paling itu pun tidak dalam waktu dekat-dekat ini. Badan saya lemas sekali, Sus, rintik Arjuna di akhir. Memangnya ada racun apa di tubuh saya? Apa jangan-jangan makanan yang saya makan sudah expired, Sus? Tapi efeknya kok begini? Memang badan Arjuna lemas. Wajahnya juga sudah pucat. Penampakannya sekarang itu lebih baik dari sebelumnya. Lebih detailnya dokter yang tahu. Yang pastinya ada orang yang mungkin sengaja taruh serbuk berbahaya di makanan Mas Juna. Putri mengutarakan. Apa? Arjuna heran. Sangat heran sekali. Di rumah cuma ada om, tante, dan adik saya, Sus. Mana mungkin mereka yang buat saya sakit seperti ini? Tungkas Arjuna. Tak ada yang tak mungkin, Mas. Karena siapapun mereka pasti bisa berbuat apapun. Putri berkomentar. Lalu yang suruh suster siapa? Oh iya, seingat saya tadi saya melihat Ferry. Dia kemana? Atau jangan-jangan dia yang bikin saya seperti ini? Arjuna mengingat lalu menyelidik. Mas Ferry sama Mbak Aurel sudah pulang. Ada kerjaan yang harus mereka urus. Dan saya di sini atas permintaan Mas Ferry. Arjuna kaget. Ferry? Arjuna malah seperti tersundut emosi. Suster kesini disuruh si Ferry. Apa jangan-jangan suster mau saya? Arjuna nampak ketakutan. Wajahnya memerah dan makin pekat. Putri tersenyum. Justru saya yang akan merawat Mas Juna sampai sembuh. Mas Ferry yang suruh saya. Dia tak mau terjadi apa-apa dengan Mas Juna. Putri menjelaskan. Bohong. Jangan-jangan Ferry yang sengaja buat saya seperti ini. Arjuna malah marah. Ingin berontak tapi tak bisa. Tubuhnya masih belum bisa bergerak ekstra. Saya tidak bohong. Justru saya ingin Mas Juna sembuh. Kalau tidak, mana mungkin saya paksa Mas Juna makan dan minum obat. Dan Mas rasakan sendiri saja. Apa Mas lebih baik atau malah memburuk? Putri tak tinggal diam. Ia terus hadapi Arjuna. Ia akan terus meyakinkan kalau apa yang dikatakan Arjuna itu semuanya tak benar. Bisa saja kamu kasih saya obat palsu. Iya kan? Arjuna menuding. Andai saja dia bisa bergerak bebas, pasti niat di hatinya ingin sekali pergi dan menyeret Putri. Tapi tak bisa. Saya mau tanya, apa Mas lebih baik atau malah lebih memburuk? Bagaimana keadaan Mas sejak di rumah hingga kini setelah dirawat? Hah? Dengan ekspresi khasnya, Putri bicara. Dia bukanlah tipikal wanita yang ayu dan lemah lembut, tapi hatinya baik. Ia punya cara sendiri untuk menangani pasien. Apalagi dia juga acap kali menangani pasien yang hampir depresi akibat dari korban kecelakaan. Arjuna terdiam dengan wajah emosi. Kalau gitu, suster pergi saja. Saya tak mau dirawat oleh orang suruhan si Ferry. Pergi. Arjuna mengusir Putri. Nadanya mulai naik. Itu artinya Arjuna lebih baik.
Baguslah, kalau Mas sudah bisa marah, itu artinya Mas memang sudah mulai makin membaik. Saya ikut seneng. Putri tak menggubris amarah Arjuna. Ia hadapi dengan santai. Pergi. Saya bisa lakukan sendiri. Suster, suster. Arjuna berteriak memanggil suster lain. Nihil, tak ada yang datang. Mas jangan terlalu emosi. Itu tidak baik buat kesehatan Mas. Dan perlu Mas tahu, Mas Ferry itu hanya ingin Mas Juna sembuh saja. Hanya itu. Dan dia tak mau ada orang yang menjahati Mas Juna lagi. Iya, tapi kamu dan dia yang akan jahati saya. Ngaku saja. Jangan harap kalian bisa sentuh saya. Arjuna makin emosi. Dia malah berusaha memuntahkan obat yang diberikan oleh Putri tadi. Kalau Mas bersikap seperti ini, itu hanya akan memperburuk kondisi Mas saja. Tenggorokan sakit, obat gak keluar. Makin sakit Mas. Putri mendekat mencoba membenarkan posisi Arjuna supaya ia lebih nyaman. Jangan pegang saya tak akan bisa dibodohi. Celetuknya terus menduga. Kalau Mas tak akan bisa dibodohi, kenapa orang jahat bisa sampai racuni Mas? Saya rasa Mas belum pintar menilai seseorang. Yang racun malah Mas anggap madu, dan sebaliknya. Putri dengan santai berkomentar. Jangan sok kasih saya wejangan. Kamu pasti sekongkol dengan si Ferry. Arjuna masih diselimuti emosi. Iya, saya memang suruhan Mas Ferry. Dan saya di sini hanya ditugaskan untuk rawat Mas Juna sampai sembuh. Kamu pasti mau racuni saya lagi. Arjuna makin kesal. Kalau Mas mau, saya akan racuni Mas. Itu kalau mau. Tapi menurut saya Mas lebih baik sembuh, supaya Mas bisa selidiki siapa yang berniat jahat pada Mas Arjuna. Tuh kan, kamu mau racuni saya. Kini Arjuna sudah terlatih lagi untuk bicara. Otot-otot lidah dan mulutnya sudah makin berfungsi. Mau Mas Juna kan? Saya sih mau rawat Mas sampai sembuh. Mas Juna saja yang terus bahas racun. Putri bicara sambil merapikan meja. Kamu ini siapa sih? Arjuna makin heran. Wanita yang ada di depannya tak mau kalah bicara. Saya ini Salsabila Putri Firdaus, seorang perawat juga seorang relawan, sepupu Mas Ferry. Saya anak dari adiknya Tante Sandra. Tenang saja, saya orang baik. Ini identitas saya. Putri keluarkan kartu tanda pengenalnya pada Arjuna. Namun pria yang masih belum bisa dengan lugas gerakan tubuhnya itu tak menggubris. Masih ada raut kesal di wajah. Lebih baik kamu kemasi barang kamu dan pergi. Saya akan cari perawat sendiri. Tante sama Om saya bisa rawat saya. Arjuna kembali angkat bicara. Bola matanya masih menatap langit-langit kamar. Jangan marah-marah Mas, nanti cepat tua. Kalau saya mau racuni Mas Juna sudah dari tadi. Dan Mas Arjuna gak bakalan jadi bugar dan bisa bicara lantang. Bukannya tadi pagi Mas Juna lemah sekali, tungkas Putri. Arjuna diam. Hati kecilnya pun berkata hal yang sama. Kalau dia merasa lebih baik dari sebelumnya, tapi dia masih memendam emosi pada Ferry dan keluarga. Mas Juna santai saja. Saya yakin Mas bakalan cepat sembuh. Berdoa saja. Putri merapikan spray Arjuna yang berantakan. Akhirnya Arjuna pun hanya bisa mengalah dan pasrah. Ada pikiran di lubuk hati terdalam untuk menyelidiki sakit apa yang ia derita. Ia juga heran, mengapa bisa tubuhnya tiba-tiba drop. Di kantor Ferry, Aurel pun ada di sana untuk bahas soal kejahatan Bu Windy dan Pak Idris. Mereka juga saling kumpulkan bukti masing-masing dari anak buah masing-masing. Fer, ponsel kamu bunyi tuh, kata Aurel yang kini masih duduk di kursi berhadapan dengan Ferry. Tak lama Ferry pun angkat panggilan. Ya, halo, jawab Ferry. Pak Ferry, saya sudah selidiki dari mana campuran susu itu didapat. Dan saya juga dapat rekaman CCTV-nya. Transaksi jual belinya pun detail. Dari kejauhan orang suruhan Ferry mengungkapkan. Jadi benar, kalau Windy dan Idris pelakunya. Ferry menyelidik. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan kami, memang demikian Pak Ferry.
Mereka mendapat barang tersebut secara ilegal dengan harga yang lumayan. Kembali anak buah Ferry mengungkapkan, "Baiklah, segera bawa apapun pada saya. Saya ada di kantor. Mengenai bukti video, sekarang kamu langsung kirim ke saya." Sekarang Ferry menegaskan, "Baik Pak." Panggilan berakhir. "Gimana Fer?" tanya Aurel. "Sudah banyak bukti yang memberatkan tante sama om kamu. Dan besok siang juga polisi akan tangkap mereka." Ferry menjawab, "Gimana orang-orang kamu? Apa mereka yakinkan Tania baik-baik saja?" Ferry balik bertanya. "Asisten rumah Tania bilang sih Tania masih sandiwara sakit. Dan Tania sudah dapat sampel obat yang sempat ingin Tante Windy cekokkan ke Tania." Aurel menjawab, "Oke. Dan ini ada kiriman bukti baru dari orang suruhanku. Katanya Tante Windy sama Om Idris terlibat dalam proyek gelap. Makanya mereka kabur. Dan mungkin mereka pikir proyek itu bisa kembalikan posisi mereka. Dan berkasnya sudah dikirim ke emailku." Aurel memperlihatkan. "Astagfirullah, mereka ternyata benar-benar penjahat." Ferry tak habis pikir soal perusahaan Ferry. Aurel teringat, kalau mereka sudah ditangkap, semuanya akan sia-sia, Rel. Dan dengan bukti-bukti ini, besok juga polisi akan segera sergap rumah Arjuna. Pastikan Om Idris dan Tante Windy tak curigai apapun. Baiklah, aku takut banget kalau mereka masih terus hirup udara bebas. Apakah dengan Tania? Aku takut terjadi apa-apa dengannya. Bagaimanapun juga, Tania itu masih anak-anak. Aurel kepikiran Tania. Bersambung.